Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bersua di podcast Sipakarewa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Podcast ini adalah merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi seluruh program yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, baik di provinsi dan kabupaten dan kecamatan, bahkan desa. Hal ini sebagai upaya bahwa Kementerian Agama hadir dekat dengan umat dalam upaya untuk membangun kerukunan, harmonisasi, dan mengokohkan moderasi beragama dan upaya peningkatan pemahaman pendidikan agama dan keagamaan kita. Dan Alhamdulillah pada pagi ini bersama saya di podcast Karewa ini ya salah satu figur utama, tokoh pemuda ya, punya energik, semangat yang luar biasa ya. Beliau ini juga adalah merupakan ketua ormas ya, satu ormas yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, sangat energik ya. Ini Bapak Haji Hairul Musa, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar ini Pak Kabit? Ya, Alhamdulillah, baik. Kalau saya lihat auranya ini Pak Kabit ini luar biasa ini. Alhamdulillah memancarkan cahaya, selalu punya semangat, inspirit. Mungkin ada sedikit anunya ini, racikan-racikan resepnya ini Pak Kabit, apa ini? Ya, saya kira ini ya, kita bersyukur bahwa di Kementerian Agama kita punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa yang selalu jadi inspirasi. Ada Pak Menteri Agama saya kira yang selalu memberikan wejangan, semangat, ya, yang selalu memberikan kesejukan kepada kita. Kemudian ada Pak Kakanwil yang saya kira semangatnya luar biasa. Luar biasa. Dan saya kira itu jadi inspirasi. Kita malu nih kalau yang lebih muda. Kalah semangat sama yang senior-senior ini. Yang senior ini. Pimpinan kita. Saya kira itu saya kira. Iya. Jadi resepnya itu sederhana sekali. Bagaimana membangun kekompakan, kebersamaan. Satu satu komando, satu barisan. Nah, begini Pak Kabit. Sekarang ini kan di bidang bimbingan masyarakat Islam tentu perannya sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, Bapak sebagai nakoda di bidang bimbingan masyarakat, apa sih sebenarnya perannya itu bimbingan Islam untuk lebih dekat dengan masyarakat dan nyata pelayanan kita kepada masyarakat? Ya, saya kira untuk bimbingan masyarakat Islam ya, terutama di kita di Sulawesi Barat, karena memang tipologinya itu agak berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Kalau di provinsi yang lain, ya jajaran Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam itu kadang sampai di provinsi terbagi menjadi bimbingan masyarakat Islam, Urais dan ada bidang penais. Tapi untuk Sulawesi Barat tipologinya itu kita bidang bimbingan masyarakat Islam. Jadi semua tugas dan fungsi yang ada pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam itu kemudian yang di breakdown turun sampai ke bidang bimbingan masyarakat Islam. Sehingga inilah yang kita kerjakan. Kalau saya lihat ya, saya paling tidak itu ada 3 fungsi yang harus dijalankan, terutama terkait masalah fungsi. Yang pertama itu fungsi layanan, kemudian ada pembinaan, termasuk dalam bimbingan teknis terkait masalah keislaman. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi pemberdayaan. Saya kira fungsi-fungsi ini ya, karena di Bimas Islam ini ya bisa dikatakan mengurusi persoalan umat mulai dari sebelum lahir bahkan sampai setelah meninggal. Jadi berarti memang cakupannya luas. Jadi luas kehidupan sekali. dan kematian, dua hal yang tidak bisa lepas dari bimbingan Islam. Nah, kalau saya dengar tadi Pak Kabit uraiannya ini ada beberapa yang menjadi pekerjaan utama bimbingan Islam. Tentu Pak Kabit ini punya tim juga. Tim tentu punya pasukan di bawah. Kira-kira dari pasukan Pak Kabit itu bisa tidak sejalan dengan yang di atas tadi itu, dari berapa tim yang ada di bidang bimbingan Islam?
Ya, untuk saat ini kan saya kira dengan tugas bimbingan masyarakat Islam yang ada ini kan di bidang bimas Islam itu ada 5 tim yang sekarang ini ada tim kerja misalnya Penais ya di situ menangani memberikan pelayanan terkait masalah penyuluhan agama Islam, event-event keagamaan seperti MTQ, STQ, ya bahkan terkait masalah seni budaya Islam, ya itu dilakukan oleh Penais. Begitu juga pengembangan moderasi beragama, ya bahkan kampung-kampung moderasi itu di Penais. Kemudian ada tim zakat wakaf, ya dia bicara terkait masalah ini tadi pemberdayaan. Jadi pemberdayaan lembaga zakat, kemudian lembaga wakaf, pensertifikatan, akselerasi pensertifikatan tanah wakaf. Nah ini tentu wilayahnya di zakat wakaf. Kemudian ada tim kepenghuluan dan keluarga sakinah. Ya, kepenghuluan keluarga sakinah ini terkait masalah layanan pernikahan, konsultasi nikah, ya terkait masalah pengembangan keluarga sakinah. Ya keluarga sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Jadi memang tadi cakupannya sangat luas. Kemudian ada Urais bin Sar. Nah, Urais bin Sar ini terkait masalah layanan konsultasi syariah, paham keagamaan. Hisab ru'yat mungkin juga ya. Hisab ru'yat, ya. Apalagi ini kan menjelang tidak lama lagi kita masuk bulan suci Ramadan nanti. Sebelumnya akan ada ru'yatul hilal. Dan ini yang kadang-kadang jadi ini. Yang populer di masyarakat ketika menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan itu biasanya. Dan itu adanya di Urais bin Sar, ya. Kemudian ada Bina Kawa. Kalau Bina Kawa ini lebih pada penguatan sarana dan prasarana kantor urusan agama kecamatan, termasuk portofolio kantor urusan agama kecamatan itu. Saya dengar Pak waktu hari Senin kemarin Pak Kabid itu memberikan informasi terkait dengan pembangunan kantor KUA yang sudah agak modern. Artinya pemantauan itu tidak lagi mesti harus WA, tapi bagaimana Pak Kabid itu? Saya kira dengan Pak Menteri Agama yang baru, tentu dengan gagasan yang baru, salah satu hal yang berubah itu diantaranya adalah konsep pembangunan kantor Kementerian Agama, termasuk di dalamnya kantor urusan agama kecamatan, kantor urusan agama kecamatan. Ya, ada 2 hal yang sangat ini. Yang pertama konsep green building green building yang ramah lingkungan, yang ramah lingkungan. Kemudian dari segi selain ramah lingkungan, misalnya terkait masalah penggunaan energi. Kalau yang kemarin ini semua menggunakan energi listrik dari PLN, maka ke depan pembangunan kantor urusan agama kecamatan itu diharapkan bisa lebih hemat energi dengan menggunakan solar panel. Jadi bahkan menurut informasi yang disampaikan oleh pusat dan konsultan yang melaksanakan itu nanti setelah selesai itu 50% lebih energi itu lebih hemat. Jadi biaya operasional untuk pembayaran listrik itu juga luar biasa sekali program ini. Dan saya kira bahkan dari segi pengawasannya tadi saya sampaikan itu sebelum pembangunan itu bahkan tidak boleh dilakukan pembangunan sebelum terpasang di situ fasilitas CCTV. Sehingga dari pusat itu juga langsung bisa terkoneksi. Luar Jadi biasa sekali. tidak perlu lagi turun tiap hari mau lihat bagaimana progresnya, bagaimana pekerjaannya di sana, tetapi itu langsung bisa termasuk kita di Kanwil ini ketika misalnya pembangunan itu ada di kecamatan yang terpencil, misalnya di Mamasa, itu orang Kanwil dalam hal ini orang provinsi tidak perlu harus ke sana, tinggal dibuka saja. Orang pusat pun demikian. Luar biasa. Berarti memang konsepnya ke depan itu
saya lihat luar Iya, biasa. sudah. Kalau ini bisa berjalan efektif, saya kira Iya, memang iya. ini sangat luar biasa. Oke Pak Kabit, ini juga yang menarik Pak Kabit sekarang ini. Ini kan kita berada di zaman hoax di mana-mana bertebaran informasi dan sebagainya. Nah, penyuluh agama ya Islam dalam hal ini tentu punya peran yang sangat terdepan untuk bagaimana membangun umat ini. Nah, kira-kira kemarin kan ada juga Kepdirjen Pak Kabit itu 1172 juga terkait tahun masalah 2024 ya. penyuluh agama itu supaya bisa bermedia sosial. Nah, bagaimana Pak Kabit bisa mewujudkan itu ke teman-teman penyuluh agama kita, bahwa mereka tidak belek dengan informasi. Memang ini kan penyuluh agama ya, sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan akses informasi ke masyarakat ya. Bahkan oleh Permenpan, dalam Permenpan itu disebutkan bahwa penyuluh agama itu adalah ya memberikan informasi terkait masalah pembangunan dengan bahasa agama. Bahasa agama. Sehingga ya ini memang harus menjangkau semua layanan. Kalau saya biasa main-main ya. Kalau di TNI itu ada istilahnya matra darat, kemudian matra laut, matra udara. Maka penyuluh agama, Kementerian Agama melalui penyuluh agama juga hari ini tidak saja menjangkau masyarakat yang ada di darat, yang ada di pesisir. Di udara juga. Tapi juga melalui udara. Udara itu ya melalui medsos itu. Dan jadi ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa medsos itu sudah bukan lagi sekedar ruang untuk bersosialisasi, tetapi juga sudah menjadi ruang kontestasi gagasan, kontestasi pemikiran, kontestasi bahkan pemahaman keagamaan. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa kehadiran penyuluh agama masuk ke medsos melalui tadi Kepdirjen 1172 tahun 2024 itu, tentu kita harapkan bisa memberi warna baru, terutama menguatkan nuansa moderasi dalam kehidupan yang majemuk yang ada di Indonesia. Dan saya kira ini penting. Saya kira Pak Kabit ini sesuai juga dengan harapan Pak Kanwil. Karena saya lihat ini memang kita harus topjer ini. Pak Kanwil ini biasa kalau ada ini jangan cuma omong-omong. Mana buktinya? Itu maksudnya. Sehingga memang penyuluh agama ini menjadi garda terdepan terkait dengan bagaimana pelayanan umat. Nah, ini Pak Kabit juga Kang, ini kita sekarang obsesinya pimpinan kita, bahkan kita semua, bagian daripada obsesi itu bisa terwujud, yaitu bagaimana agar zona integritas reformasi birokrasi ini, WBK di tahun 2025 bisa kita wujudkan. Nah, dan 2026 itu bisa kita meraih WBBM. Apa upaya yang dilakukan oleh Bimas Islam untuk dapat memunculkan harapan dan obsesi daripada Pak Kanwil kita, Pak Dr. Kiai Haji Nanota? Iya, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kanwil, saya kira ini merupakan dorongan dan inspirasi, penyemangat untuk kita semua, terutama terkait harapan dan target beliau bahwa tahun 2025 ini paling tidak harus WBK dulu. Saya kira semua kita yang ada di kantor wilayah, termasuk yang ada di Bimas Islam, itu senantiasa memberikan dukungan, memberikan dukungan dengan apa? Bukan lagi dengan omong-omong, dengan tapi kinerja. betul-betul dengan bagaimana menciptakan kinerja yang betul-betul sesuai dengan tuntutan dari zona integritas ini. Sebelum kita lanjut Pak Kabit, bagus dulu kita minum kopi dulu. Terlalu tegang kita kopi ini. Ini saya lihat ini tim krunya si Pak Karyo luar biasa nih. Datuk kopi apa nih? Mamasa atau kopi apa nih? Torabika atau dari Toraja nih, Richard? Kopi Mamasa kayaknya. Oh, kopi Mamasa. Kopi Mamasa khas Sulbar ini. Nikmat sekali, luar biasa. Saya sampai lupa saya akan bilang ini. Betapa enaknya. Nah, sekarang Pak Kabit. Nah, Pak Kanwil di dalam setiap kegiatan apapun selalu mendorong semua aparatnya untuk berkinerja yang baik. Berkinerja yang baik di sini tentunya adalah bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, alhamdulillah Pak Kabit juga sudah melakukan hal yang sama, menindaklanjuti itu. Kemarin kita rapat juga kemarin, dan juga
Sampai hari ini selalu kita melakukan inovasi-inovasi terkait itu. Nah, ini mungkin menjadi statement closing dari Pak Kabit ini. Untuk mewujudkan harapan kita semua, mewujudkan harapan pimpinan kita, mewujudkan harapan dari Pak Gus Menteri kita. Apa modal utama kita yang harus kita bangun untuk kemudian bisa mewujudkan itu semua? Ini resepnya tentu ada sama Pak Kabit ini. Saya kira tidak banyak apa yang sering disampaikan oleh Pak Menteri. Saya kira itu inspirasi luar biasa. Beliau menyampaikan terkait masalah cinta. Cinta itu lagi. asik ya. Mahaba. Masalah cinta. Yeah. Beliau masalah cinta. Dalam beragama harus ada cinta. Iya. Termasuk di dalam bekerja dan berkinerja. Ya. Harus ada cinta. Harus ada cinta. Bahwa ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka pada saat itu seluruh energi-energi positif yang ada di sekitar kita akan tertarik untuk bagaimana melakukannya, tugas mengembangkan kinerja yang kita lakukan. Dan saya kira spirit itu, bahkan beliau sampai mengembangkan kurikulum cinta. Cinta. Saya kira itu panduan yang luar biasa. Ya. Bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada pekerjaan kita masing-masing. Saya kira kalau semua kita mencintai pekerjaan kita, saya kira semua hal yang terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi di pekerjaan kita, saya kira itu akan kita upayakan. Dan saya kira kalau tidak ada cinta, mungkin kita tidak lahir di dunia ini, Pak. Salah satu di antaranya. Salah satu itu ya. Iya, benar. Jadi cinta itu bisa melahirkan banyak inovasi. Cinta itu banyak melahirkan karakter. Mungkin Pak Kabit ini yang terakhir Pak Kabit ini. Di Bimas Islam ini hari ini kan kita bukan hanya dalam kerja omong-omong saja. Misalnya saya sebagai pembantu Pak Kabit di tim Penais selalu mengatakan pokoknya kamu monitoring, kamu harus pembinaan. Nah, konsep monitoring pembinaan yang kemudian tanpa dengan RKKL, karena kami terus terang saja Pak Kabit, kami ingin bekerja walaupun tidak didukung itu, tetap kita harus bekerja, dan itu adalah harapan dari Pak Kanwil kita. Pak Kanwil saya menyampaikan, jangan hanya karena persoalan tidak ada anggarannya, tidak ada dipanya, kemudian Anda tidak melakukan sesuatu. Nah, saya kira kemarin Pak Kabit juga sudah memberikan resepnya ke kami. Nah, untuk mewujudkan itu Pak Kabit, mungkin ada starting closing untuk kita semua, bukan hanya di Bimas Islam, tapi semua satker yang ada di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, bahwa untuk terus bergerak, dan tekniknya Bapak itu yang selalu mengatakan, jadikan menjadi penggerak kehidupan. Jadi sesungguhnya saya kira ini lagi-lagi inspirasi dari Pak Menteri dan Pak Kanwil, bahwa kita sebenarnya diharapkan selalu bisa menjadi penggerak. Kita tidak berhenti cuma karena persoalan masalah ada di DIPA atau tidak, ada anggaran atau tidak. Tapi kita selalu diharapkan bagaimana supaya bisa, disitulah kita berpikir bahwa ini tidak ada anggarannya. Apalagi sekarang kan salah satu hal yang menjadi transformasi layanan Kementerian Agama itu adalah pengembangan layanan berbasis digital. Jadi tidak harus lagi misalnya memberikan pembinaan, memberikan ini, tidak harus lagi ketemu langsung, harus turun ke kabupaten, harus ke ini, tapi melalui transformasi layanan berbasis digital ini, saya kira ini menjadi lebih efektif, lebih efisien. Mungkin semacam podcast ini kita memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat, kemudian melalui Zoom meeting, jadi bukan lagi dulu kan cuma bilang hadirin hadirat, sekarang hadir in dan hadir out. Karena sudah juga dia mengikuti dengan perkembangan juga. Apalagi saya kira dengan instruksi Pak Presiden semuanya harus diefisiensi. Saya kira memang kita saatnya bekerja secara efisien, dan efektif. Saya kira itu menjadi statement closing terakhir dari Pak Kabit kita, yang tentu memberikan motivasi yang luar biasa untuk kita semua.
apakah itu ASN, apakah itu P3K, dan keluarga besar Kementerian Agama. Tentu ini semua inspirasinya adalah dari Bapak Menteri kita, kemudian dari Bapak Kakanwil, dan kita semua yang ada di rumah besar Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Si Pakarewa ini jangan sampai kita lewatkan di setiap apapun isunya. Karena kenapa? Di sanalah kita akan mendapatkan informasi, di sana kita akan mendapatkan edukasi terkait apapun yang terkait dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah, di kecamatan, bahkan di desa. Akhirnya kami dari tim bidang bimbingan masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Barat mengucapkan terima kasih kepada tim kru si Pakarewa yang senantiasa eksis memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan kesempatan kepada semua satker yang ada di Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadikan si Pakarewa sebagai ajang untuk memberikan sosialisasi seluruh program yang dilaksanakan, baik yang telah, yang akan, dan yang akan datang. Saya kira itu pertemuan kita. Terima kasih. Semoga si Pakarewa ini menjadi pilihan utama kita untuk tetap eksis mendapatkan informasi yang terbaru, terkini, teraktual di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih, dan terima kasih Pak Kabid atas sama-sama. kehadirannya di tengah kesibukan Bapak. Saya kira ini luar biasa ya. Ya. Dan kita doakan pimpinan kita, mulai dari Presiden, Pak Menteri, Amin. Pak Kakanwil, seluruh aparat Kementerian Agama senantiasa sehat dan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Umat rukun menuju Indonesia tahun 2000, Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam moderasi. Ya, salam moderasi.